Seperti inilah kehidupan dalam kerajaan Tuhan. Telepon genggam di rumah Arjuna berbunyi. Halo. Ini Arjuna, dia adalah seorang nabi Tuhan. Arjuna diundang mengabarkan Injil di gereja bakti. Arjuna bahagia karena diundang berkhotbah. Arjuna meminta izin menerima undangan berkhotbah di gereja bakti pada Tuhan. Bapa mendengar doa Arjuna, tetapi saat mendengar kata gereja bakti, Bapa menjadi ingat pada jemaat-jemaat gereja bakti yang hanya memuji dan menyembah dengan mulut saja. Bapa memanggil Roh Kudus dan memerintahkannya mengunjungi Arjuna. Roh Kudus mengunjungi Arjuna dan berkata, "Arjuna, jemaat gereja bakti tidak menyenangkanku. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh saat melakukan pujian penyembahan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Yesaya 29 ayat 13. Kau kuperbolehkan berkhotbah di gereja bakti? Aku ingin kau mempelajari sesuatu dari mereka. Rohku akan menuntunmu. Beberapa hari kemudian, Arjuna pergi ke gereja bakti. Tuhan memberikan dia penglihatan kuasa kegelapan berkuasa penuh atas jemaat gereja bakti. Saat pujian penyembahan berlangsung, Arjuna memuji dan menyembah Tuhan bersama jemaat gereja bakti. Roh Kudus datang dan memberitahu Arjuna, "Arjuna, aku bisa melihat apapun yang tidak bisa kau lihat. Aku bukakan mata rohanimu agar kau bisa melihat apa yang aku ingin kau lihat." Lalu berdoalah Eliseus, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elise. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Tuhan membukakan mata rohani Arjuna dan dia melihat jemaat gereja bakti hanya memuji Tuhan dengan mulut mereka karena hati mereka menolak bertobat dari dosa yang memisahkan mereka dari Tuhan. Karena itulah Tuhan tidak menerima pujian penyembahan mereka dan doa-doa mereka. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Saat pujian penyembahan selesai, Arjuna mulai berkhotbah. 10 menit kemudian Roh Kudus datang dan bicara, "Arjuna, mata rohanimu kubukakan lagi agar kau bisa melihat apa yang menurutku sebenarnya terjadi pada jemaat gereja bakti." Arjuna diberi penglihatan bahwa iblis-iblis membutakan pikiran mereka dengan hal-hal duniawi. Akibatnya mata, telinga, dan pikiran mereka tidak dapat tertuju pada Tuhan. Mereka bahkan tidak bisa mendengar khotbah Arjuna. "Tuhan, mereka tidak bisa mendengarkan khotbahku." Ya, mereka tidak bisa mendengarkan apapun. Kalaupun mereka bisa mendengar khotbahmu, mereka hanya akan salah mengerti khotbahmu. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Matius 13 ayat 14-15. Aku harus berhenti berkhotbah sekarang, tidak ada satu orang pun yang mendengar firman-Mu di sini. Iya, kau bisa berhenti sekarang, sebelum kau pulang. Tanyakan pada orang-orang ini, ada yang mau didoakan,
Bila ada, doakan mereka. Bila tidak ada, doakan mereka agar diberkati. Saudara-saudara, ada yang ingin didoakan? Roh Kudus menyuruhku berdoa untuk kalian. Bila ada yang mau didoakan, silakan maju. Tidak ada yang maju? Arjuna mendoakan jemaat gereja bakti agar diberkati, setelah itu dia pulang. Kuasa kegelapan masih berkuasa penuh atas jemaat gereja bakti. Arjuna berduka karena jemaat gereja bakti menolak Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. 1 Samuel 15 ayat 10-11. Bukan hanya kau yang berduka karena jemaat gereja bakti menolak bertobat. Mereka berkata mereka mengasihiku, tetapi mereka menolak ajaranku. Sekarang kau tahu hati manusia. Aku memberitahumu apa yang dipikirkan orang, bahkan saat mereka tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan padamu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 24-25. Karena aku tinggal di dalammu dan kau tinggal di dalamku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 21. Semua orang Kristen adalah satu di dalamku. Amin. Demikianlah kehidupan dalam kerajaan Tuhan. I have decided to follow Jesus.